Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api teratai Angry Buddha skala besar. Nyala api teratai hijau putih tampak seperti lemparan batu. Itu sangat jernih dan sangat indah. Namun, di bawah eksterior yang indah ini menyembunyikan kekuatan yang bahkan menyebabkan seorang ahli dari kelas Sukian merasa sangat takut karenanya. Nyala api teratai hijau putih digantung di tempat sekitar setengah inci di atas telapak tangannya, berputar perlahan. Yang terakhir menyaksikan teratai api yang indah ini yang sesempurna karya seni, dan kemerahan di wajahnya menjadi lebih pucat. Angry Buddha Lotus Flame skala besar adalah kartu truf terakhir Xiaoyan. Kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia gunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Kali ini niat membunuh dalam hati Xiaoyan ketika dihadapkan dengan senior ini yang pernah menyebabkan Yao Lao mengalami kerusakan yang sangat besar, tidak lebih lemah dari niat membunuh yang dirasakan terakhir terhadap Xiaoyan. Yao Lao yang biasanya tenang dan baik hati akan menjadi sangat serius, gelap dan dingin setiap kali dia mendengar nama ini. Xiaoyan bahkan bisa menebak betapa gelisahnya hati Yao Lao yang tersembunyi saat Xiaoyan berhadapan dengan Han Feng sebelumnya. Mengingat karakter Yao Lao yang tenang, dia sebenarnya tidak dapat menahan diri dan telah meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Xiaoyan meski mempertaruhkan eksposurnya sendiri. Xiaoyan sangat memahami arti di baliknya. Yao Lao ingin Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh orang yang pernah membunuh gurunya ini. Xiaoyan mampu mencapai langkah ini setelah bertahun-tahun terutama karena perlindungan Yao Lao. Jika dia tidak hadir, kemungkinan Xiaoyan tidak akan tahu di sudut mana dia akan binasa. Yang terakhir ini memang mengerahkan semua pengaruhnya untuk membuat Xiaoyan menjadi kuat. Orang tua yang pernah mengalami luka parah pada jantungnya ini benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai muridnya. Upaya yang diberikan Yao Lao pada Xiaoyan juga menyebabkan yang pertama memiliki posisi yang sangat tinggi di hati yang terakhir. Dikatakan bahwa seorang guru itu seperti seorang ayah. Tidak ada yang tidak cocok menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Karena ini masalahnya, jika Yao Lao membutuhkan Xiaoyan untuk mati-matian membunuh orang yang membunuh gurunya ini, Xiaoyan secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai keinginan Yao Lao. Ekspresi Han Feng juga menjadi sangat serius saat teratai api hijau putih perlahan berputar. Dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkan energi yang terkandung dalam teratai api itu. Keringat samar muncul di dahi Xiaoyan. Han Feng tidak menyangka bahwa orang ini, yang hampir tidak bisa bertarung setara dengannya, meskipun telah meminjam kekuatan Yao Lao sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan. Penggabungan dua jenis, api surgawi. Kekuatan penghancur itu. Sebagai seorang alkemis, Han Feng jelas menyadari bahwa kekuatan api akan berlipat ganda setelah dua jenis api bergabung. Namun, api tidak hanya bersifat liar, ganas dan liar, tetapi masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri. Peluang merger sangat rendah. Jika seseorang dengan paksa menggabungkan mereka, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh oleh serangan balik. Dia pernah bereksperimen dengannya saat itu. Namun, bagaimana penggabungan api menjadi hal yang mudah? Bahkan dengan karakternya yang seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah setelah gagal berkali-kali. Itu adalah kasus api biasa, apalagi api surgawi, objek yang sangat berbahaya yang akan meledak saat bersentuhan. Penggabungan dua jenis, api surgawi, kemungkinan adalah sesuatu yang siapapun yang memiliki akal sehat tidak akan memilih untuk mencoba. Namun, Xiaoyan saat itu agak kehilangan akal sehatnya saat dia dengan paksa menggabungkan dua jenis api surgawi. Setelah itu, dia bahkan berhasil menemukan keseimbangan unik dengan keberuntungan yang luar biasa. Karena inilah dia telah menciptakan
Angry Buddha Lotus Flame, sesuatu yang bisa disebut menakutkan. Orang gila ini! Han Feng diam-diam mengutuk. Dia baru saja meningkatkan pertahanannya ketika pemuda berjubah hitam di seberangnya bergerak. Ini menyebabkan Han Feng buru-buru mengalihkan fokusnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak perlahan. Meskipun dia bisa dengan jelas merasakan perasaan lelah yang samar di dalam tubuhnya saat Angry Buddha Lotus Flame terbentuk, dia saat ini bukan lagi pemula kecil yang hanya seorang Dou Shi saat itu. Setelah hampir setahun berlatih, kendali atas nyala api semakin dipraktikkan. Saat itu, ketika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk pertama kalinya, dia akhirnya pingsan selama setengah bulan dan bahkan menyebabkan semangat Yao Lao menjadi kelelahan, jatuh ke dalam tidur yang lama dan nyenyak. Kali kedua dia menggunakannya di Mystic Cloud Sect mungkin lebih baik dari yang pertama kali, tapi itu juga menyebabkan dia menjadi lemah seperti orang tua yang sekarat. Namun, 3 kali dia menggunakannya pada 3 waktu yang berbeda adalah bukti pertumbuhan Xiao Yan yang cepat. Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan bisa melepaskan Angry Buddha Lotus Flame yang sebenarnya hanya dengan mengangkat tangannya. Pada saat itu, nama Xiao Yan kemungkinan besar akan bergema di seluruh benua. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan membuka mulutnya untuk tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan, memperlihatkan gigi putihnya. Senior, hari ini, izinkan junior ini untuk membersihkan sekte. Mata Han Feng menjadi dingin. Tangan trisula api besar itu perlahan menegang saat suaranya berbicara dengan suara serak. Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Pemandangan macam apa yang tidak pernah saya, Han Feng, lihat setelah bertahun-tahun. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin yang pekat melewati matanya yang hitam pekat. Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih yang telah digantung di tangannya segera mengeluarkan suara "ci" saat ditembakkan. Seluruh langit tampak seperti permukaan danau di mana batu dilemparkan karena bergetar hebat. Bocah, pergi dan mati dengan orang tua yang tidak akan mati itu. Si Fireheart! Han Feng menjerit keras saat dia melihat teratai api hijau putih yang datang melesat. Telapak tangannya mendorong ke depan dengan kekuatan besar. Dengan segera, trisula api yang sangat besar itu melesat secara eksplosif di langit. Itu akhirnya berubah menjadi nyala api seperti naga saat bertabrakan dengan nyala teratai hijau putih. 2 kilau menerobos langit. Momentum nyala api hijau putih itu tidak terlalu istimewa, dan tidak memiliki banyak poin yang menarik perhatian seseorang. Di sisi lain, trisula api itu memiliki aura yang mengejutkan, meninggalkan jejak kehampaan kemanapun ia melewatinya. Ekor api yang panjangnya beberapa puluh kaki tampak seperti komet yang terbang melewati langit, membawa kekuatan menakutkan yang memecahkan tanah. Semua sesepuh akademi dalam, minggir. Ekspresi Sukian berubah saat teratai api hijau putih ditembakkan. Dengan satu telapak tangan, dia mengguncang wajah pucat Gold Silver Breathers terus-menerus ke belakang. Selanjutnya, dia berbalik dan berteriak ke arah medan pertempuran yang kacau yang tidak jauh dari Xiao Yan dan Han Feng. Para sesepuh mempertahankan beberapa keraguan setelah tiba-tiba mendengar teriakan keras Sukian, tetapi mereka masih segera menggerakkan tubuh mereka. Mereka meninggalkan lawan mereka dan meluncur ke tanah dengan cara seperti kilat. Para ahli dari wilayah sudut hitam terkejut saat mereka melihat tindakan melarikan diri dari sesepuh dari Akademi Dalam. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya kapan teratai api dan trisula raksasa itu bertabrakan seperti meteorit tidak jauh di atas kepala mereka. Saat tabrakan terjadi, energi bebas dari seluruh area turun menjadi kondisi tumpul dalam sekejap. Langit cerah juga menjadi agak gelap. Bang! Keadaan membosankan hanya berlangsung sesaat sebelum 2 energi menakutkan itu meletus dengan keras di langit. Seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, seperti menara yang dipelintir oleh 2 kekuatan besar. Lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas.
Dengan tabrakan energi, badai yang berisi energi dari 3 api surgawi menyebar dari pusat dengan kecepatan tinggi. Kecepatan badai api ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu turun ke kepala para ahli yang agak tidak mengerti dari wilayah sudut hitam di langit. Grup. Beberapa dari orang-orang kuat di tempat badai menyapu hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan saat api menyala. Namun, mereka yang lebih lemah memiliki darah segar yang keluar dari mereka saat kontak. Pakaian mereka langsung berubah menjadi bubuk. Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan doki mereka untuk melindungi tubuh mereka, kemungkinan tubuh mereka akan berubah menjadi bubuk dalam badai api. Semua ahli di langit tempat badai api melanda melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Asap hitam melayang dari pantat mereka, seperti burung terbang yang punggungnya telah dinyalakan dengan nyala api. Semua ahli dari akademi dalam yang melarikan diri dengan cepat benar-benar tercengang ketika mereka melihat anggota dari wilayah sudut hitam tiba-tiba menderita kerugian yang begitu besar. Badai itu hanyalah riak energi yang terbentuk dari tabrakan. Sungguh tak terduga bahwa itu sudah cukup untuk mengubah para ahli itu menjadi keadaan yang begitu menyedihkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya titik di mana energi itu bertabrakan. Apakah ini kekuatan sejati Xiao Yan? Betapa menakutkan. Cukup banyak sesepuh yang biasanya memiliki hubungan dengan Xiao Yan mulai bergumam pada saat ini. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang biasanya tidak mengungkapkan apa-apa ini benar-benar akan menjadi menakutkan saat dia meledak. Badai api menyapu dengan sengaja. Namun, di tengah semua kekacauan, tidak ada yang menemukan klaster SNC Fallen Heart Flame yang masih ada di udara, benar-benar menelan Heavenly Flame yang menyapu tanpa meninggalkan jejak, seperti makhluk hidup. Saat menelan sisa api surgawi ini, tubuhnya yang awalnya tak terlihat diam-diam menjadi seperti zat. Ruang di mana teratai api dan trisula api bertabrakan di langit telah menjadi sangat terdistorsi. 3 jenis api surgawi bertabrakan di tempat ini. Bahkan Xiao Yan dan Han Feng tidak dapat dengan jelas melihat situasi yang tepat dari tempat tabrakan terjadi. Energi trisula semakin melemah. Energi luar biasa yang dilepaskan teratai api seharusnya juga telah mencapai batasnya, bukan? Wajah Han Feng sama-sama pucat saat ini. Yang disebut si Fire Halberd juga membuatnya sangat lelah. Xiao Yan di kejauhan perlahan mengangkat sudut mulutnya menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin sementara Han Feng bergumam pada dirinya sendiri. Anda ingin memblokir Angry Buddha Lotus Flame saya dengan ini? Bukankah pemikiran itu terlalu sederhana? Mengikuti suara itu, ruang terdistorsi di mana energi bertabrakan tampak seperti tali tegangan tinggi yang tiba-tiba dilepaskan. Ini sekali lagi memulihkan bentuk aslinya. Namun, cahaya hijau putih melesat keluar dari dalamnya dengan cara seperti kilat saat ruang itu pulih. Dengan beberapa kilatan, itu muncul di depan Han Feng di bawah tatapan terkejut yang terakhir. Bang! Segel Xiao Yan diam-diam berubah saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan dimuntahkan dari mulutnya. Suaranya baru saja terdengar ketika Angry Buddha Lotus Flame, yang telah menyusut drastis setelah tabrakan dengan si Fire Halberd, meluas dan menyusut lagi. Akhirnya, itu tampak seperti bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.